Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, terutama untuk kalian siswa-siswi kelas 4 SD, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi di channel Nazhar Farizi. Dalam video kali ini, kita akan membahas latihan soal dan pembahasan untuk penilaian akhir tahun atau PAT di semester 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like dan subscribe video ini. Kemudian jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai latihan soalnya. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami Quran Surat Al-Fil dengan baik dan benar. Kompetensi dasar ini maksudnya adalah kemampuan atau keterampilan yang harus kalian miliki. Nah, Bapak Ibu guru kalian membuat soal itu berdasarkan kompetensi dasar tersebut. Jadi, kalian harus mengetahui kompetensi dasar apa yang akan diujikan, sehingga kalian bisa mempelajari dan juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kompetensi dasar ini, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Isi kandungan dari surat Al-Fil ayat kedua adalah titik-titik. A. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung yang berbondong-bondong kepada pasukan bergajah. B. Pasukan bergajah dilempari dengan batu dari tanah liat yang dibakar. C. Tipu daya yang dilakukan Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah akan sia-sia. Atau D. Pasukan bergajah terkena penyakit kulit yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, jika kalian sudah memahami kandungan dari surat Al-Fil, baik di ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, pasti kalian akan mengetahui bahwa isi kandungan dari surat Al-Fil ayat yang kedua jawabannya adalah C, yaitu tipu daya yang dilakukan Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah itu akan sia-sia. Nah, di kompetensi dasar ini, kalian harus memahami apa saja isi kandungan dari surat Al-Fil, baik dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Nah, tapi tidak hanya itu. Biasanya, ada juga soal-soal yang terkait dengan bacaan surat Al-Fil, hafalan surat Al-Fil, dan juga tulisan dari surat Al-Fil. Jadi, kalian harus mempelajarinya juga ya. Kompetensi dasar selanjutnya adalah memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Contoh soalnya, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah titik-titik. A. Hilman kadang-kadang memberikan sedekah kepada fakir miskin. B. Nasrun berhati-hati berbicara. C. Fairuz sholat dengan khusyuk ketika berada di masjid saja. Atau D. Usman belajar ketika ada guru dan orang tua. Nah, jawabannya, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat adalah yang B, yaitu Nasrun berhati-hati ketika berbicara. Untuk jawaban yang A, Hilman kadang-kadang memberikannya. Jadi, dia tidak selalu untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Sedangkan yang C, Fairuz sholat dengan khusyuknya ketika berada di masjid saja. Kalau misalkan di rumah, bisa jadi dia tidak khusyuk. Padahal malaikat pasti ada juga di rumahnya. Sedangkan jawaban yang D, Usman belajar ketika ada guru dan orang tua. Nah, padahal jika tidak ada guru dan orang tua pun, Usman harus tetap belajar. Karena malaikat tetap akan mencatat perilaku dari Usman tersebut. Nah, kalian harus mengetahui perilaku apa saja yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan kompetensi dasar ini, kalian juga harus mengetahui apa pengertian dari malaikat-malaikat Allah, perbedaannya dengan makhluk yang lainnya, kemudian malaikatnya dan tugas-tugasnya apa saja, itu juga harus kalian tahu, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di kompetensi dasar ini. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami sikap rendah hati. Contoh soalnya, Ginting duduk di kelas 4. Ia hidup di tengah keluarga kaya. Setiap berangkat ke sekolah, ia lebih senang berangkat bersama teman-temannya naik sepeda daripada diantar naik mobil. Perilaku Ginting tersebut termasuk anak yang titik-titik. A. Sabar. B. Pemalu. C. Rendah hati.
atau D. Rajin? Tentu saja ya, jawabannya adalah C, bahwa Ginting itu menunjukkan sikap rendah hatinya. Nah, sesuai dengan kompetensi dasar ini, kalian berarti harus mengetahui apa sih pengertian dari rendah hati. Kemudian apa saja contoh-contohnya. Kemudian jika ada, kalian juga harus mengetahui dalil tentang rendah hati ini. Dan yang terakhir, kalian juga harus mengetahui manfaat dari sikap rendah hati yang bisa kalian dapatkan. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami perilaku hemat. Contoh soalnya, contoh perilaku hemat adalah titik-titik. A. Gira memiliki cukup 1 pensil sesuai kebutuhannya. B. Adifa membeli 3 pensil karena khawatir ada yang hilang. C. Farah tidak membeli pensil karena temannya mempunyai lebih dari 1. Atau D. Silsa membeli 3 pensil karena ingin meminjamkan kepada temannya. Jawabannya tentu untuk contoh perilaku hemat ini adalah yang A. Dira memiliki cukup 1 pensil sesuai dengan kebutuhannya. Untuk jawaban yang B, Adifa membeli 3 pensil karena khawatir ada yang hilang. Itu berarti dia boros ya. Sedangkan yang C, Farah tidak membeli pensil karena temannya mempunyai lebih dari 1. Mungkin Farah ini akan berniat untuk meminjam kepada temannya. Jadi dia tidak punya pensil, padahal dia seharusnya punya untuk pensilnya. Nah, di sini Farah berarti bersikap pelit atau kikir. Dia tidak membeli pensil karena akan meminjam dari temannya saja. Nah, sedangkan yang D, Silsa ini membeli 3 pensil karena ingin meminjamkan kepada temannya. Sebenarnya Silsa ini bagus perilakunya, tapi bukan perilaku yang hemat. Silsa ini akan bersedekah kepada teman-temannya. Itu perbuatan bagus. Tapi yang di sini yang ditanyakan adalah contoh dari perilaku hemat. Jadi kalian juga harus hati-hati menjawab soal seperti ini ya. Nah, kompetensi dasar yang ini sama dengan kompetensi dasar sebelumnya. Kalian harus mengetahui pengertian dari perilakunya, kemudian apa contoh-contohnya, kemudian apa dalil dari perilakunya, dan juga manfaat dari perilaku tersebut. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami manfaat gemar membaca. Contoh soalnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Wawasan semakin luas. 2. Ilmu terus bertambah. 3. Pasti menjadi kaya. 4. Menemukan ide kreatif. Manfaat gemar membaca ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 3, dan 4. Atau D. 1, 2, dan 4. Tentu saja ya, jawabannya adalah D. Manfaat gemar membaca ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 4. Sedangkan untuk nomor 3, tidak ada kepastian akan menjadi kaya kalau kita gemar membaca. Nah, contoh soal ini adalah manfaat dari perilaku gemar membaca. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di kompetensi dasar tentang perilaku, kalian harus mengetahui tentang pengertiannya, kemudian contoh-contohnya, dalilnya jika ada, dan juga manfaatnya. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami makna sikap pantang menyerah. Contoh soalnya, di antara tanda anak yang tidak mudah menyerah adalah dia akan terus titik-titik walaupun kesulitan di hadapannya. A. Membeli, B. Berusaha, C. Berlari, atau D. Menerima. Tentu saja ya, di antara tanda anak yang tidak mudah menyerah adalah dia akan terus untuk B, yaitu berusaha walaupun kesulitan di hadapannya. Nah, ini adalah salah satu tanda dari pengertian pantang menyerah. Sekali lagi, di kompetensi dasar tentang perilaku atau sikap, kalian harus mengetahui tentang pengertiannya, contoh-contohnya, kemudian dalilnya jika ada, dan juga manfaatnya. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami makna ibadah sholat. Contoh soalnya, pada sholat berjamaah, gerakan makmum serempak mengikuti gerakan imam. Sangat indah dilihat, tampak kebersamaan yang serasi, ketertiban yang terkendali. Perilaku yang mencerminkan gerakan tersebut adalah titik-titik. A. Taat kepada pemimpin. B. Mencintai kebersihan. C. Mengakui keagungan Allah. Atau D. Rendah hati.
Ya, jawabannya adalah A. Bahwa gerakan tadi, makmum yang serempak mengikuti gerakan imam, itu adalah perilaku yang mencerminkan sikap taat kepada pemimpin. Nah, itu adalah makna dari gerakan ibadah sholat. Jadi, kalian harus mengetahui apa saja makna dari gerakan-gerakan sholatnya. Apakah itu takbir, kalian harus mengetahui apa maknanya. Kemudian ruku, kalian harus mengetahui apa maknanya. Sujud juga sama. Duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat awal, dan lain sebagainya. Kalian juga harus memahami makna gerakannya ya. Masih di kompetensi dasar yang sama, contoh soalnya adalah bacaan sholat duduk di antara dua sujud berisi titik-titik. A. Permohonan rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad. B. Pujian atas kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Permohonan ampunan rahmat, kesehatan, petunjuk, dan rezeki. Atau D. Pujian atas semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan sholat duduk di antara dua sujud yang kita ketahui adalah Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Itu berarti jawabannya adalah C. Bahwa duduk di antara dua sujud ini isinya adalah permohonan ampunan, rahmat, kesehatan, petunjuk, dan rezeki. Nah, itu sesuai dengan kompetensi dasarnya, bahwa kita harus memahami makna ibadah sholat, terutama bacaannya. Selain bacaan sholat duduk di antara dua sujud, kalian juga harus mengetahui makna bacaan-bacaan sholat yang lainnya. Apakah itu bacaan takbir, ketika bacaan ruku, kemudian bacaan sujud, kemudian bacaan tahiyat, kalian juga harus memahami makna-maknanya ya. Kompetensi dasar berikutnya adalah memahami kisah keteladanan Wali Songo. Contoh soalnya, Sunan Bonang juga berdakwah dengan pendekatan seni budaya. Salah satu karyanya adalah titik-titik. A. Ilir-ilir. B. Padang bulan. C. Tombo ati. Atau D. Cublak-cublak suweng. Nah, di sini berarti kita harus memahami kisah keteladanan Sunan Bonang, bahwa salah satu karyanya adalah C, yaitu Tombo Ati. Nah, selain Sunan Bonang, kalian juga harus memahami kisah keteladanan Wali Songo yang lainnya. Wali Songo ini jumlahnya ada 9 ya. Berarti kalian harus mengetahui keseluruhan dari kisah keteladanannya. Baik itu Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan lain sebagainya. Oke adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja video latihan soal dan juga pembahasan kompetensi dasar yang harus kalian miliki, sehingga kalian bisa lebih maksimal dalam menjawab soal-soal ujian akhir semester di semester 2 ini, atau disebut juga penilaian akhir tahun. Semoga bermanfaat, tapi jangan lupa like dan subscribe dulu videonya ya. Jika ada pertanyaan yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.